Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Kalian kebayang gak sih tinggal di dekat kutub utara? Waktu musim dingin, suhu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Matahari cuma numpang lewat selama 2 jam dalam sehari, bahkan gelap total ketika puncak musim dingin, alias sebulan gak ada matahari sama sekali. Musim panas juga sama, sebulan terang terus tanpa ada gelap sedetik pun. Saking utaranya, hampir setiap hari aurora bisa kelihatan loh dari tempat ini. Yuk, langsung aja ikut aku pergi ke Fairbanks, Alaska. Oke, jadi trip kali ini aku bareng temenku Dylan, kita bakal berangkat ke Alaska. Nah, sebelumnya waktu aku beli tiket ke US, aku udah bilang ke Dylan, Dil, aku bakal ke US nih 1 bulan. Kita ngetrip yuk kemana gitu. Oh, pokoknya Leo tuh udah planning trip ke US tuh udah lama. Tapi tuh dia cuman mau cobain pesawat lah pokoknya intinya. Jadi trip di US itu bebas mau ngapain aja. Pilihannya waktu itu tuh kita mau ke Kanada. Ke kota apa ya? Yang lo mau? Quebec, Quebec atau enggak? Montreal, No. Toronto. No. Si Dylan nggak punya visa Kanada, jadi kita harus cari tempat lain. Akhirnya dipilihlah Alaska, tapi itu pun kayak setelah kita mau nggak mau gitu loh, cari tempat lain, tapi kayaknya paling oke Alaska. Akhirnya setelah sekian lama, kita mutusin buat ke Alaska. Kita beli tiket pesawat, hotel, ikut tour, dan lain-lain. Ke Alaska kenapa? Karena mumpung winter, pas banget Leo datangnya bulan November juga. Dan itu aurora tuh salah satu paling kuat tuh bulan November atau enggak bulan Februari. Jadi harusnya itu timenya pas buat ngelihat aurora. Nah, buat kasih konteks, aku udah pernah ke Alaska sebelumnya. Jadi ini kali kedua aku ke Alaska sebenarnya. Cuman untuk ke Fairbanks itu pertama kali. Aku pengen banget ke Fairbanks dari dulu juga. Karena di Fairbanks itu jauh dari laut ya. Alaska kan gede banget sebenarnya. Ada bagian Alaska yang nempel ke laut, tapi Fairbanks itu kayak di tengah-tengah gitu. Jadi itu the real Alaskan experience. Pagi itu berangkatlah kita terbang dari Seattle menuju Fairbanks. Ada penerbangan direct lumayan banyak dari Seattle. Karena Seattle itu kayak hubnya antara US mainland dengan Alaska. Jadi kebanyakan penerbangan dari kota-kota US lainnya yang ke Alaska itu stopnya di Seattle. Apalagi Fairbanks ya. Fairbanks itu cuma ada penerbangan ke Anchorage sama Seattle, kota gedenya. Nah, kita berangkatlah seperti biasa pagi-pagi rush hour. Kita delay 30 menit, 40 menit gara-gara ngantri take off. Bener-bener US major airports tuh busy-nya minta ampun guys. Approach ke Fairbanks itu aku kena mental jujur aja. Karena lihat dari jendela itu putih semuanya, bener-bener realize kalau wah gila nih. Bakal ke tempat salju, itu ada lewatin sungai gitu, sungainya beku. Jadi nggak ada airnya, bener-bener es semuanya. Kita oh my god, aku kena mental jujur aja. Landed di Fairbanks, how do you feel? Scared. Putih semuanya. Everything is like frozen. Iya, ini bandaranya nih. Dan tadi juga ada beberapa 747 freighter yang dialihkan ke sini, divert dari Anchorage. Welcome to Fairbanks, bro. Nah, satu hal yang aku takut banget adalah ini, guys. Nah, jadi semua orang di sini itu rata-rata pakai boots, snow boots gitu, atau sepatu heavy duty lah. Ini sneaker pada umumnya. Dylan masih mending hiking. Ini waterproof sih, jadi harusnya aman ya. Aku dari Indonesia itu udah siapin semuanya guys, baju dingin, kaos kaki dingin, tapi kelupaan sarung tangan dan sepatu boots. Seingatku, aku masih punya boots di Amerika. Sisa peninggalan dari zaman kuliah dulu. Tapi ternyata udah kejual guys, dan aku nggak nyadar. Jadi sampai sini aku nggak ada boots. H-1 itu kita baru inget harus ada boots. Awalnya sebenarnya pengen beli boots baru sih, cuman harganya lumayan mahal untuk sekali pakai. Masih belum tahu kapan bakal dipakai lagi. Dan juga waktu kita mepet banget, bener-bener mepet banget. Akhirnya
dengan modal nekatku seperti biasa, ini mohon untuk tidak ditiru guys. Aku berangkat dengan sneakers. Itu sangat nggak direkomendasi, tapi aku udah pernah lakukan itu waktu hunting Aurora juga tahun 2019 sama Mario. Kalian bisa cek videonya di sini ya. Itu juga pakai Ultra Boost guys. Itu lebih tipis lagi, bener-bener cuman satu layer. Itu jaketnya juga yang kayak gini, nggak pakai puffer. Kaos kaki juga seadanya, bukan kaos kaki tebel, dan itu bener-bener gila lah. Tapi dari situ aku belajar banyak. Ini baggage carouselnya ada satu, dua, terus ini langsung deretan car rentals. Kita udah pesen, kita ambil yang ini, national, jadi kita bakal langsung aja. Karena kita nasionalis. Yoi, kita langsung aja ambil mobilnya ya. Are you excited? Excited. Gue udah lama nggak vlog nih. Gue udah lama nggak vlog tuh, jadi bingung mau ngomong apa. Oke, jadi kita udah selesai. Oke, udah dapat kuncinya, kita dapat Jeep Cherokee. Mobil baru tahun ini juga dapetnya. Terus tadi ada 4 insurance type, asuransi ya. Yang paling rendah itu buat mobil doang. Terus ada road protection. Terus ada liability, itu cover kita juga. Dan terakhir itu ada road assistance, jadi 24 jam kalau ada apa-apa bisa telepon. Nah, kita Gak ada yang cover kayak misal kita tabrakan gitu. Kayak dia ada jadi liability itu including kita. liability itu dapat kita. Oke. Terus karena kita masih di bawah 25 tahun, ada yang namanya Young Renter Fee. Itu kalau sewa mobil di US di bawah 25 tahun itu kena kurang lebih sekitar $25 per hari. Nah, tadi insurance yang kita ambil yang buat cover si mobil itu harganya $60. Plus Young Renter Fee sendiri dengan insurance itu udah 100 lebih ya berarti. Itu before tax. Ya, sisanya sih rental mobil doang. Ya, udah dapet, super excited. Kita lihat hari ini kita kemana aja ya. Kita Mari lihat kita keluar, Dil. keluar. Menjajal suhu yang sebenarnya ya. Are you ready? I'm ready. Oh, look at the flag. Ini masih oke lah ya. Kita baru nggak nyampe semenit. Look at that. Licin nggak sepatu lo? Tapi ini esnya bukan Iya, esnya halus. yang es. Bukan black ice. Iya, bukan black ice, bukan yang ice tea ini. Hening banget ya. Iya. Oh, sos. Hening banget tuh. Tapi semua orang di sini baik, guys. Gue ngerti. Beneran baik. Ramah gitu ya. Iya. Tadi gue sebelah nenek kan. Dia baik banget dulu. Wow, anginnya. Deal. Oke lah ini. Oke ya, masih oke ya. Lihat Ya guys. asalkan kita tuh bakalan kendala kedinginan tuh kalau misalnya nyari aurora doang sih. Iya sih, benar. Biasanya kan di mobil atau enggak di tempat ya. Iya. Tadi gua juga ngobrol sama orang yang duduk di sebelah gua. Dia bilang kalau clear doang baru kelihatan aurora. Jadi kan? ya semoga ini bakal Terus kebuka kalau ya di guys. weather forecast sampai minggu cloudy. Pusat. There can be miracle when you be the road. Number 16, yep. Nih plate-nya Alaska, The Last Frontier. Kenapa? Baru ditaruh. Oh, lu tahu? Oh iya. Bisa dibuka ya? Oh iya, lupa. Mana kuncinya? Coba. Nih. Gimana sih? Otomatis. Tripod. Luggage first luggage. BTW kita cuma bawa cabin luggage doang karena ini gratis. Kalau check-in harus bayar. Aduh, esnya kena sepatu gua. Asal depan ini. Ini 747 Freighter yang tadi aku bilang tuh. Ada Cathay Pacific Cargo, itu ada National juga, dan itu ada truk yang lagi bersihin jalannya guys. Saking tebelnya ini salju.
Bener-bener hening banget ya. Ya Del ya. Ih, bagus loh. Ya. Hening banget. Iya, kenapa ya? Nih taksi. Tuh. Taksinya model begitu tuh. Eits, bentar. Guys, kalian ingat baik-baik taksi ini, karena nanti di episode keempat dan 5 bakal ada sesuatu yang buat stres dan ada hubungannya sama taksi ini. Very cold outside. You ready, bro? I am ready. Lihat nih, waktu masuk mobil langsung segini saljunya. Rental mobilnya dapat ini guys, buat bersihin salju-salju di mobil. Tuh, kita harus panasin mobilnya dulu 10-15 menit. Every time. I think so, saking dinginnya ya. Oh my god. Only if. Iya. Jadi di depan mobilnya tuh ada colokan gitu. For what? Buat lelehin esnya. Using what? Ada colokan listrik. Jadi dicolok listrik gitu. Kalau nanti lihat, nanti tunjukin deh. Oh, ini. Bukan di depan mesin di bawah situ. Colok ke Colok ke listrik. itu kan? Iya, benar itu. Kayak gitu tuh. Colokannya. Oh. Tuh. Gedung pertama di sebelah kanan. Ace Hardware. Terus Jauh ke Alaska ketemunya Ace Hardware lagi. ada Fred Meyer ternyata. Lihat nggak tadi ngedrift? Tuh. Oh shoot. Ini masih belum downtown ya? Belum, tapi 5 minutes away. 5 minutes away. The fact that bisa ada kota di sini tuh Amazing. amazing sih beneran. Ini out of nowhere di dekat sama kutub utara. Terus saljunya setebel ini. Kayak kenapa gitu? Keren sih. Bener-bener kota, ini kota pada umumnya nih. Ada bus guys. Ini SMA. Namanya something Malamutes. Gambarnya Malamutes. It's pretty big. Wow. Sepertinya ini downtown stripnya. Oh iya. Beda dari lampunya beda. Ada Jalannya lampu juga lebih ini ya. lebih compact. Tapi nggak ada apa-apa juga. Fire station tuh gede banget. Ini gue lagi zoom banget lagi. Ya. Sebelum ke hotel, karena check-in itu biasa di US jam 3 sorean. Jadi kita anggap kayak ya udah kita makan siang dulu aja karena kita belum makan pagi anyway kan. Karena ini kan dia. Iya. Thai house. Thai house paling oke nih. Oh, ada parkiran gitu. Mantap. Orang Thailand mana coba yang kesini? 1989 loh dia. Di mana? Di sini. Bisa. Surprisingly tuh di Alaska atau di Fairbanks itu banyak restoran Asia. Sampai makan dulu guys. Sekarang jam 12. makan siang. Ini kabel yang tadi kita ngomongin ya. Jadi untuk panasin mobil, kalau suhunya lagi freezing banget itu colok listrik dulu supaya engine-nya panas. Setiap mobil di sini punya tuh. Nih, coba lihat mobil sebelah juga ada. Nih, colokannya gantung keluar kayak gini. Setiap mobil ada guys. Nah. Dan sekarang kita sudah sampai Thai House Restaurant. Kita mau makan dulu. Ramai guys. Lumayan ya. Gak sesepi itu ternyata. Mau tinggal sini Dil? Mending Cirebon. Mending panas dong. Nggak apa-apa deh. Tinggal mandi. We're the only Asian in an Asian restaurant. Yang punya orang Thailand. Tapi yang lain semuanya datangnya bule. Gas lah Dil. Mukanya beda ya? Apa tuh? Orang sini lokal. Bedanya gimana? Kayak bukan kayak bule biasa. Rusia. Ada Rusianya kali. Kayak- Soalnya dulu Alaska kan punya Rusia. Oh iya. Iya. Lalu dijual ke US. Hawaii juga kan kayak Amerika tapi nggak kayak Amerika yang lain kan. Iya. Benar. Ada orang Thailand loh. Ini orang Thailand guys. Menunya lumayan banyak. Tuh. Kalian bisa pause baca sendiri. Terus biasanya kalau di Seattle kita dapat minumnya air dingin, ada esnya. Ini kasih air panas nih.
bener-bener Thai resto guys ya. Guys, kali deal kita buka Indonesian resto. Lu di sini tinggal. Saingan sama ini. Lu mau tinggal sini? Kalau bukan doang nggak mau, tapi kerja di sininya gue yang nggak mau. Iya. Jauh. Thai ice coffee. Cuman nggak tahu ini lumayan menyeramkan ya. Hitam banget tuh lihat. Tadi di pesawat gue udah minum kopi juga. Nih, satu warna. Kopi di pesawat kan kayak Meh. Allah, tidak semenakutkan itu. Enak sih kelihatannya. Lu minum es, Dil. Lu minum es. Really sweet. Very sweet. Ya kan? Pakai condensed milk ya kayaknya. Evaporated. Pegawainya cuma 2, ibu dan anak sepertinya. Terus ini ada tulisan "We are short staff." Kekurangan orang. Ini minta maaf duluan. Ih, pas datang. Thank you. Where are you? Where you guys came from? From Seattle. Yeah. But not originally. Okay. Yeah, But from you are Indonesia, but we are working in neighbor. Seattle. Yeah, neighbor. Neighbor. So where you working at in Seattle? I'm working at Microsoft. Are you Thai? I'm Thai. Sawadika. I have this. I have the green one. I have the green one. I bought it in Bangkok. Oh yeah, Yeah. I got it from Bangkok. Yeah. Yeah, the green. I think what difference between green one? I like the green one because I don't know actually. it's Yeah. stronger. Oh, it's stronger? I Stronger? think Okay. stronger, and then I've been using the green one for a long time. Okay. Before Lisa. Yeah, Okay. even Lisa uses it. Yeah, Lisa. Yeah, Lisa uses it. We Yeah. thought everywhere it's really hard to find. Yeah. When Lisa uses it, Yeah. it's all awesome. Okay. All right, enjoy. Thank you. Thank you. Kapun kap. Did you see Aurora last night? We just came. Just from airport. How long you gonna stay? 3 nights. Okay, hopefully you. Yeah, last hopefully. night, even day before last night. Okay. That's right. Thank you. Kapun kap. Ramah banget ya. Gue suka orang Alaska. Mereka semua baik. Nah, si owner ini tiba-tiba nyamperin kita. Pokoknya kenal-kenalan gitu. Dia kasih tahu kayak satu malam sebelumnya dia sama keluarganya atau sama temennya itu hunting aurora juga. Dan auroranya dahsyat banget. Leo bawa Hongtai yang warna kuning. Terus dia juga punya Hongtai warna hijau, which is yang gue punya, tapi di Seattle gue nggak bawa gitu. Nih makanan kita udah nyampe. Ini ada udang goreng tepung dan toge tahu cap bawang putih kayaknya. iya, ini sih Indonesia banget sih ya. Iya. Sedikit nostalgia, tapi sebenarnya dulu gue nggak suka karena ya nggak tahu, gue nggak suka aja, gue suka makan sama udang. Makan masakan ibu di Alaska. Jauh sekali. Cobain dulu, lu nggak makan nasi dan sayur. Udangnya doang. Udangnya kayaknya di ini deh, di udang penyet gitu. Ya, ya. So good. Merek dong. Merek sosis, merek bakso. So nice, it's so nice. Last night. Oh my god. Even day before is better. Look at that. Look at that. It was last night. Dia bilang ke kita, oke, kalau misalnya sampai Sabtu atau Minggu kita belum dapat aurora, dia bakal nganterin kita hunting aurora. Karena kita sewa mobil kan Kamis Jumat. Sabtu kita tur North Pole. Minggu kita tuh nggak ada mobil gara-gara kita bakalan check out dan pulang ke Seattle kan. Jadi nggak perlu gitu loh. Kita dikasih HP by the way. Makan nasi bonus sampai.
Kayak makanan rumah sih. Kumisnya persis ya? Makanya Persis kayak di Indonesia. Enak. This is application Aurora. Okay. Yes. Aurora. So you just check the app. Yes, check it's we have Aurora, it's pure and Kita udah selesai makan. ไม่ใช่ข้างล่างข้างบนใช่ไหม Enak ya? Nih guys, lihat struknya orangnya tulis pakai bahasa Thailand. Aksaranya aksara Thailand. Enak sih liatnya ya, jadi bener-bener otentik orang Thailand tuh yang kerja di sini. Harganya dua ini sekitar $33 ya. Lumayan oke sih menurut gua ya. Untuk harga US ya. Oh, guys. lebih murah dibanding Seattle harusnya. Berarti. Enggak dong. Ini kan bukan makan berat. Oh, benar. Nasinya kan tadi 15. Iya. Aku expect-nya tuh bakal lebih mahal karena di sini kan logistiknya lebih ribet. Kebanyakan ekspor dari kota lain ya. Kalau Seattle kan memang kota gede jadi apapun ada gitu. Tapi ternyata sama aja harganya. Jadi ini harga normal ya sih. At least kita udah dapet go to place Iya. tempat makan guys. Jadi bahkan kalau misalnya kita kan di sini sampai Minggu kan. Kalau misalnya sampai hari Sabtu kita masih belum dapat Aurora, tadi yang punya anak yang punya itu dia bakalan anterin kita cari Aurora. Iya. Dia yang nawarin loh. Iya. Baik banget sih memang. Dingin bos. Ya dikancingin atuh jaketnya. Kita mau masuk lagi. Kita mau masuk gift shop nih. Tapi sama sekali tidak terlihat seperti gift shop. Mungkin di dalam kan heated ya, jadi ditutup pintunya. Mungkin karena ini kan most of the time covered in snow kan, jadi they don't care about exterior. Right, that's true. Nih ada music mart juga di sana. Kayak rumah. Itu apartemen. Ini How do apartemen you juga. know? Looks like apartment. Bisa aja hotel. Iya. How do you know? Either one of the two lah. Oke, kita masuk ya. Nih, sepatuku udah kemasukan air guys dari tadi. Kaos kakinya udah basah, udah lembab. Kita coba lihat. Baunya. Tuh, bau apa? Zaman dulu. Apa? Bau zaman dulu. Oh, bau zaman dulu. Lu nggak tahu. Kan lu dari tahun 90-an. Oh, sepuh dong. Iya. Iya, di sini tuh terkenal binatang-binatang eksotis kutub utara gitu. Lihat tuh struktur tulangnya kelihatan. Bener. Dan ini semua asli nih kayaknya nih. Taring Serem atau ya? apa sih? Nah, tanduk rusak tuh. Ini apa ya? Sepanjang ini. Berambut. Oh, Belin. Oh, itu mungkin Ini Belin tuh insang. insangnya dia. Gokil. Wah, pertama kali lihat insangnya paus. Ini ada mas, udah punah hewannya. Kok bisa ada ya tasnya? Udah lama lagi udah begini. Oh, kan tasnya Memo tuh gede banget kan. Terus dia potong-potong gini biar bisa dijual-jualin banyak. Nih, kalau kalian ke US, pasti setiap kota tuh ada keychain yang ada nama-namanya kayak gini. Lumayan menyeramkan ya. Banyak sekali fosil-fosil dan sisa tulang dari binatang. Nih, Fairbanks tahun 1924. Ternyata udah jadi kota dari dulu tuh, lihat. 100 tahun yang lalu. This one is 1940s. 1940s udah kayak gini. Nah, ini hewan-hewan yang bisa kita lihat di Alaska. Polar bear, musk ox, bald eagle, apa lagi ya? Walrus, grizzly bear, moose, kijang, tapi kijangnya kijang kutub nih, lihat. Ininya salmon. Kayak apanya Avatar, tau nggak? Oh, that's true. Bulunya sampai tebel banget tuh, lihat. Karena hewan kutub. Fairbanks tahun berapa nih? 1938 banjir, flood.
Gila, banjir di tempat dingin kayak gini. Oh my god. Ini by the way kalau kita gitu ya keluar asap. Ini ngomong aja juga keluar guys kalau kalian bisa lihat. Tebel ya. Kalau di Seattle kan cuma dikit doang. Di sini tebel banget. Tandanya lebih Jinjing. salah. Hah? Apa tuh? Lebih kering. Lebih kering. Nggak tahu. Mungkin kitanya lebih basah. Lebih kering sih bener. Bentar, ada mobil. So far masih mantep sih. Sepi banget loh tapi. Iya. Nggak ada suara apa. Iya, dan hening banget. Kita lumayan beruntung bisa check in. Sekarang jam 1 lewat. Padahal tertulisnya jam 3 ya baru bisa ya. Oke, lumayan lah. Bawahnya karpet. Kasurnya satu queen, satu twin. Kamar mandinya. Loh. Oh, ada shower di belakang pintu. Kaget. Oke lah ya, cukup. Ada microwave. Oh iya? Tuh. Let's go. Nah, kita sudah membawa perbekalan, guys. Let's go. Ih, jarang banget loh ini. Ya, tapi nggak ada air panas. Nah, kan air biasa aja, nggak sih? Terus di Di microwave. Kan biasa gitu. Oh iya, oke. Ada setrika loh. Iya, ada setrika, kulkas. Ini bukan Amerika loh. Ini bukan Amerika, ini Asia. Jadi kita baru aja check in ke hotel kita. Sekarang kita mau menuju hot spring. Namanya China Hot Spring. China Hot Spring. It's CHENA. yeah 1 hour away from our accommodation. Accommodation. Terus tiba-tiba ada matahari. Finally the sun, guys. Jadi harusnya malam ini bisa ngelihat si cantik aurora. Amin. Tapi ya can't promise anything. Gue bawa anduk, shawl, beanie, gloves, kamera gue sekarang gue bawa ini. Ini dua-duanya weather resistant, jadi harusnya nggak apa-apa kena hujan sama kena air dan kena dingin. Tapi itu masalahnya gue tuh nggak biasa pakai kamera yang ini guys, bukan kamera, pakai lensa yang ini tuh gue nggak biasa. Gue biasanya pakai lensa 35 kan, ini 1855 atau equivalennya ke nggak, ini 1655, equivalen ke 1870. Matahari keluar sih, semoga cerah ya. Iya. Tadi pas kita nyampe kan nggak kayak gini, guys. Nggak ada dari atas pun, dari udara pun nggak kelihatan mataharinya. Tapi ini udah mau sunset. Mungkin gara-gara itu kali. Oh, jadinya kan kayak nggak ketemu awan kan. Jam 2. Jadi kita jam 3 tuh sunset bakalan di hot spring. Iya. Sampai gelap. Terus nanti selain di hot spring, kita juga bakal ke Ice Museum. Jadi di seberangnya persis itu ada Ice Museum. Kalau kalian tahu kota di China namanya Harbin, itu yang biasa tempat sculpture SS gitulah. Terus nanti bakal ada lampu-lampunya. Jadi kayak Natal gitu vibes-nya. We'll see ya. Kayak yang di Indo tuh guys, yang biasa kalau misalnya kalian ke kondangan di tengah-tengah kan ada sculpture S. Itu kayak gitu. Lu nggak tahu ya? Sculpture S. Kondangan, lu pernah ke kondangan nggak? Pernah dong. Yang rame, Yang namanya pernah? yang kayak 1000 orang gitu. Belum. Emang ada S? Nah, itu nanti kan ada makanan-makanan prasmanan kan. Itu tuh ada es yang di ini, Dipahat gitu. dipahat. Emang Ya, nggak meleleh? kayak gitu. Ada mesinnya di bawah. Nggak ngerti gue cara kerja gimana. Tapi itu kayak gitu, Mungkin cuma di Cirebon ya, guys. satu museum. Gue gak pernah. Sorry, Cirebon emang mirip Alaska sih. Keren. Nggak kayak Batam and Jakarta. Ini mobilnya enak banget, guys. Setirnya ringan banget. 1 hour and 15 minutes, 16 miles. 61 miles. Oh, 61, kira nggak 16. 61 miles. Jadi kurang lebih 80 kilo. Kita berhenti di tengah jalan, masih sekitar 40 menit lagi. Cakep banget, dan ini nggak ada siapa-siapa. Ada ekonya, guys. Ya, ada mobil. Cakep banget. Ini black ice. Ya, nih bisa ice skate gini. Bahaya banget.
Jadi mobil ya waktu stop di sini itu ngeremnya susah banget, bener-bener kayak ketahan gara-gara ini semua esnya udah beku. Nah, dari tadi kita lewatin jalan ini guys, banyak banget mailbox kayak gini. Jadi di sini tuh bener-bener ada orang yang tinggal. Kita lewatin rumah-rumah tuh nggak kelihatan kayak ada orang sih, tapi mungkin di dalamnya ada orang karena ada mobil-mobil diparkir di luar. Dan tadi kita juga ada lihat orang yang sambil nyetir, dia sambil taruh mobilnya di samping mailbox. Ambil mailbox gitu. Iya, drive thru ambil mailbox, bener. Jadi biar orang USPS, which is pos. Orang posnya tuh nggak usah masuk ke dalam Bener. driveway-nya, mungkin karena rumahnya jauh di dalam gitu kan. Jadi dia di pinggir jalan di sana. Hening banget ya, Iya. gak ada orang sama sekali. Tuh guys, ngambil pos. Hi there. Mirip manajer gue. Jangan-jangan Nggak beda. Mirip banget tuh. ngambil pos. Nih, ada Alaskan Railroad. Itu kereta masih bisa dipakai. Dan kita udah nyampe What is this? di Chino Hot Springs. Di pintu masuknya kayak gini nih. Kepikiran dia orangnya. Welcome to Chino Hot Springs Resort. Resort loh dia. Kargo juga kok. Kargo. Jadi ini hot springnya terlihat bagus ya. Lihat serame apa nih yang datang. Oke, kita udah nyampe. Sekarang jam setengah empat. Udah mau sunset. Lumayan gede sih kompleknya. Parkiran juga lumayan gede. Dan lihat mobil-mobil rame tuh yang parkir. Aktivitorium apaan ya? Belum pernah baca. Auditorium nggak sih? Hari ya, harusnya auditorium, cafe, administration, laundry, conference room. Nih, seperti ini. Dari zaman kapan sampai masih ada public phone loh? Iya sih, bener juga. Terus banyak peninggalan-peninggalan yang ditaruh di tepi jalan tuh. Kayak itu ada kereta kencana. Terus ada traktor tadi di depan. Terus di sana ada pesawat tuh. Nih, lihat di atas. Oh, itu hewan-hewan yang semoga akan kita jumpai selama di sini ya. Wah, Apa ya? Hot Springs. Kok bisa ya? Orangnya baik-baik ya? Lihat baju orang ini. Udah siap banget dia. Asal betul ya? 1911 baru dibangun bathhouse, cabins, hotel, store. Dari 1911 udah 1 abad lebih. Crazy. Nih, isinya ada ice museum, dog tours, sunset tours, massage, snowmobile. Dari tahun kapan nih? 1919. 59. Sorry, 1959. First year built. Tahun pertama dibuat snowmobile. Modelnya kayak begini. Gokil. Hebat ya orang zaman dulu ya. Nah, ini tempat-tempat massage-nya. Di dalam cabin gini, lucu. Oh, FYI buat yang nggak tahu, cabin itu adalah sebutan buat bangunan yang bangunannya dari log atau batang-batang kayu kayak gini. Jadi disebut cabin. Biasa di tempat dingin atau di hutan gitu sih. Air beku. Ini pool kah? Enggak, ini air beku. Oh iya, harusnya kolam renang kali. Maybe. Iya. Ini ada kolam beku. Saya sudah melihat asap-asap. Apakah itu dari hot springs-nya? Oh, seperti itu. Tuh, ada yang lagi berendam. Rame. Oh, rame. Tuh kan bener kan? Jalan masuknya indoor. Terus keluar outdoor. Wih. Ini. Wih. Kenapa? Gak apa-apa, gue pengen banget ini. Asik sih. Salju tuh. Lihat. Wow. Wow.
Oke, thank you. Wow, ramai sekali. Jadi sebelum masuk kita disuruh buka sepatu. Ini bisa kita bawa ke locker juga sih, karena dia nggak responsible for stolen shoes. Ini terbuka untuk umum guys. Lantai apa deh? Tapi nggak apa-apa. Di sini siapa juga yang punya sepatu ini guys. Mungkin kalau sepatu boots gitu masih lebih menarik daripada ini. Ini siapa yang punya? Nggak pakai. Nggak pakai. Nah untuk harganya adult itu $20 dan kalau ada tambahan handuk bayar $5 kecuali tamu hotel ya itu gratis. Ya, jadi kita bayar $20 plus tax nanti sekitar 22 lah. Sebelum masuk kita harus sign waiver dulu. Ini adalah perjanjian sadar akan resiko permandian air panas terus kayak gini, no alcohol, no one under age 18. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.